Halo, selamat siang pemirsa IDX Channel. Kita kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Rosalyn Chu, inilah IDX First Session Closing selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi sepanjang kuartal 2 2025 sebesar 5,12% menuai sorotan banyak pihak. Capaian pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai janggal dan tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Pertumbuhan ekonomi sepanjang kuartal 2 2025 sebesar 5,12% menuai sorotan banyak pihak. Pasalnya, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai banyak pihak janggal dan tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Menurut ekonom Selios Nailul Huda, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 yang lebih tinggi dari kuartal 1 yang bertepatan dengan Idul Fitri dinilai janggal. Selain itu, konsumsi rumah tangga yang membuat pesatnya pertumbuhan ekonomi juga tidak sesuai kondisi di lapangan. Terlebih, indeks keyakinan konsumen justru turun yang mengidentifikasi konsumsi rumah tangga turun. Di mana kalau kita lihat data historisnya, dengan triwulan dengan adanya momen Ramadan Lebaran itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan-triwulan yang tidak ada momen Ramadan dan Lebaran. Nah, yang kedua adalah kejanggalan terkait dengan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, ekonom senior Indef Fadil Hasan menyebut beragam leading indikator indeks pertumbuhan ekonomi nasional mayoritas berada di bawah ekspektasi banyak pihak. Dengan kondisi tersebut, seharusnya angka pertumbuhan ekonomi masih berada di bawah 5%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kita di triwulan kedua tahun 2025 itu adalah 4,79%, katakanlah 4,8%. Nah, sehingga selisihnya dengan apa yang diumumkan oleh BPS itu cukup signifikan lah, ya kan. Nah, jadi kemudian ini yang menimbulkan pertanyaan. Sejumlah kalangan meminta Badan Pusat Statistik untuk menyampaikan data yang sebenarnya, bukan bermain dengan data dan indeks untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, di Firmansyah, Radio Patmo, IDX Channel. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis tudingan pemerintah memainkan dan memoles data pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 5,12% di kuartal 2 2025. Prasetyo menegaskan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12% ini salah satunya didorong oleh paket stimulus dan insentif yang dikeluarkan pemerintah, terutama dalam mendorong daya beli masyarakat. Berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga berkontribusi terbesar terhadap PDB, yakni sebesar 54,25%. Pertumbuhan ekonomi itu kan terdiri dari beberapa komponen ya. Di situ ada belanja rumah tangga, kemudian di situ ada belanja pemerintah, di situ ada komponen investasi. Nah, tentunya kalau hari ini BPS secara resmi menyampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi kita, ya pastilah di situ berisi seluruh komponen tadi. Bahwa komponen-komponen itu adalah hasil dari program-program atau kemudian kalau dari sisi pemerintah itu adalah hasil dari stimulus-stimulus yang itu disiapkan oleh pemerintah, ya memang demikian ininya. Pemirsa, pemerintah terus menjaga tren pertumbuhan ekonomi di angka 5% dengan memprioritaskan penguatan daya beli masyarakat. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, sejumlah langkah strategis telah disiapkan oleh pemerintah, mulai dari mendorong investasi dan ekspor lewat pengembangan kawasan industri hingga percepatan penyaluran kredit produktif. Di sektor perumahan, pemerintah meluncurkan skema kredit usaha rakyat atau KUR perumahan yang bersifat revolving hingga 20 miliar rupiah, khusus untuk kontraktor UMKM. Insentif PPN DTP untuk pembelian rumah hingga 2 miliar rupiah juga akan tetap diberlakukan hingga akhir tahun. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah kebijakan penunjang jelang Natal dan Tahun Baru, termasuk mendorong sektor padat karya agar meningkatkan produksi di akhir tahun. Untuk semester 2, pemerintah perlu mendorong konsumsi rumah tangga dan daya beli agar pertumbuhan bisa terjaga, dan beberapa program unggulan yang sedang didorong antara lain tentunya mendorong
investasi dan ekspor melalui kawasan, kemudian juga implementasi daripada kredit, kalau untuk perumahan ada FLPP, kemudian juga baru diluncurkan KUR perumahan. KUR perumahan itu kreditnya bersifat revolving, dengan 5 miliar bisa di-revolve 4 kali, sehingga bisa disiapkan sampai dengan 20 miliar. Nah itu untuk mendorong sektor konstruksi dan itu melibatkan hanya kontraktor yang UMKM. Kemudian pemerintah juga melanjutkan PPNDTP yang 100% itu sampai dengan akhir tahun ini. Dan itu untuk pemilikan perumahan sampai dengan... Pemirsa, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia bersama dengan Kementerian Perdagangan akan memberikan diskon hingga 80% di 400 pusat perbelanjaan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia bersama Kementerian Perdagangan akan memberikan diskon hingga 80% di 400 pusat perbelanjaan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Umum APPBI Alfonsus Wijaya berharap rangkaian kegiatan Indonesia Shopping Festival 2025 ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga memperpendek low season yang terjadi. Rangkaian yang diinisiasi 3 asosiasi ini juga sebagai bentuk kado bagi masyarakat pada momen kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sedang berada di fase low season kedua. Yang pertama itu setelah Ramadan Idul Fitri, kita masuk low season pertama, fase pertama, kemudian naik sedikit setelah libur sekolah. Setelah libur sekolah kita masuk lagi, sebetulnya ini fase low season kedua sampai nanti menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, acara-acara seperti ini, khususnya di bidang promo belanja, dimaksudkan juga untuk memperpendek low season tadi. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti mengatakan, rangkaian kegiatan di pusat perbelanjaan ini dapat mengurangi tingginya rojali dan rohana yang saat ini meningkat. Kami Kementerian Perdagangan bersama para asosiasi, tadi ada 3 asosiasi inti bersama juga dengan Kadin Indonesia, kita berupaya agar kemudian tadi yang rojali rohana namanya itu bisa semakin berkurang justru, karena kan menarik dong ada diskon kan seperti. Kegiatan Indonesia Shopping Festival 2025 ini akan diberlakukan mulai tanggal 14 Agustus hingga 24 Agustus 2025 dengan target transaksi mencapai 23 triliun rupiah. Selain pemberian spesial diskon, akan ada festival kuliner khas Nusantara, bazar produk dalam negeri dan UMKM, hingga pertunjukan seni dan budaya. Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Pemirsa, BPI dan Antara resmi melarang pemberian tantiem atau pembagian keuntungan kepada jajaran komisaris BUMN. Kebijakan ini membuat BUMN dapat menghemat hingga 8 triliun rupiah. BPI dan Antara resmi melarang pemberian tantiem atau pembagian keuntungan kepada jajaran komisaris di badan usaha milik negara dan entitas anak usahanya dan berlaku untuk tahun buku 2025. CEO BPI dan Antara Rosan Ruslani mengatakan, kebijakan penghapusan tantiem dan pemotongan insentif bagi komisaris perusahaan plat merah membuat BUMN dapat menghemat hingga 8 triliun rupiah. Rosan memastikan kebijakan ini sudah melalui beberapa kajian dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna. Jadi kita melakukan, kan sebelum itu kita melakukan kajian lengkap juga kan sebelum kita keluarkan itu. Jadi ini kajiannya sebelumnya sudah saya berikan, tapi tadi karena ada sidang untuk paripurna ya kita bawa lagi ya untuk kita kasih tahu bahwa penghematannya itu dari yang kita lakukan itu konservatifly sekitar 8 triliun per tahun. Jadi kajiannya kita bikin lengkap, tapi tadi Bapak Presiden minta coba disampaikan ke dalam persidangan. Rosan memastikan kebijakan ini dilakukan agar pemberian insentif bagi direksi sepenuhnya didasarkan pada capaian kinerja operasional serta laporan keuangan yang mencerminkan kondisi sesungguhnya perusahaan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, guna mengurangi kemacetan dan pengeluaran biaya transportasi, Kementerian Perhubungan mendorong adanya operasional Transjakarta menuju Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Soekarno-Hatta.
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda tengah mendorong adanya operasional bus Transjakarta menuju Pelabuhan Tanjung Priuk dan Bandara Soekarno-Hatta secara reguler. Upaya ini dinilai dapat mengurangi kemacetan setiap hari di Jakarta dan membatasi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi pengeluaran biaya transportasi pegawai. Menurut Direktur Prasarana Integrasi Transportasi Antar Moda Kementerian Perhubungan, Sigit Irvansyah, usulan Kemenhub ini telah mendapatkan respon yang sangat baik dari pihak Transjakarta. Akan tetapi, guna dapat berjalan dengan lancar, Kementerian Perhubungan akan melakukan pertemuan dengan pihak lain yang berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk dan Bandara Soekarno-Hatta. Mungkin tidak hanya Tanjung Priuk, tadi saya ngobrol juga di Bandara Soekarno-Hatta. Orang ke Soekarno-Hatta kan ada 2 grup, penumpang pesawat dan karyawan. Ini kalau karyawan suruh naik bis bandara, habis gajinya. Ya kira-kira itu. Kalau Transjakarta welcome bisa masuk ke bandara, dia mau. Damri kan bis bandara. Mahal saya. Kalau ibu sebagai karyawan bisa, ibu sebagai karyawan 1 hari 160.000 buat ongkos bu. Bayar makan, gajinya mesti berapa kerja di bandara bu? Kira-kira kan seperti itu. Dan pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya kami hadirkan usai jeda. Berikut ini tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kinerja keuangan industri perusahaan gas nasional kembali mencuri perhatian pasar modal pada paruh pertama tahun ini. Salah satunya adalah PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk atau SBMA yang berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih secara signifikan. PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk emiten berkode saham SBMA mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp67,17 miliar pada semester pertama tahun 2025, naik 10,56% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini didorong oleh permintaan yang stabil terhadap produk gas industri, terutama di wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Tidak hanya dari sisi penjualan, laba bersih perusahaan juga mengalami lonjakan sebesar 26,84% menjadi Rp6,71 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh efisiensi operasional dan strategi distribusi yang lebih efektif di semester pertama tahun ini. Sebagian besar pendapatan SBMA berasal dari lini produk, yakni sebesar Rp65,39 miliar atau setara dengan 97% dari total pendapatan. Sedangkan kontribusi dari segmen jasa hanya mencapai Rp1,77 miliar. Direktur Operasional SBMA Julianto Setio Aji menyampaikan bahwa keberhasilan ini juga ditopang oleh kepercayaan dari pelanggan besar seperti PP Pupuk Kaltim dan PT Badak NGL. Kolaborasi jangka panjang ini dinilai strategis dalam menjaga pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Dari sisi keuangan, total aset perusahaan per 30 Juni 2025 mencapai Rp290,45 miliar. Dengan ekuitas sebesar Rp234,61 miliar, manajemen optimistis kinerja positif ini dapat terus dijaga hingga akhir tahun 2025 dengan memperkuat distribusi dan ekspansi jaringan. Tim Liputan ADX Channel. Pemirsa, geliat ekspansi emiten properti kembali terasa di kawasan destinasi wisata unggulan Bali. Emiten milik Happy Hapsoro PT Bukit Uluwatu Villa Tbk atau BUVA berencana mengakuisisi mayoritas saham PT Bukit Permai Properti di kawasan Uluwatu. BUVA mengumumkan rencana akuisisi 55% saham PT Bukit Permai Properti yang lokasinya berdekatan dengan aset hotel mewah milik BUVA di Uluwatu, Bali. Aksi koperasi ini merupakan bagian dari strategi perluasan aset hospitality di kawasan premium. Untuk membiayai akuisisi tersebut, BUVA akan menerbitkan saham baru melalui rights issue dengan target penggalangan dana hingga Rp240 miliar. Sebanyak 4,8 miliar lembar saham baru akan ditawarkan kepada publik dengan harga dan jadwal yang masih menunggu persetujuan regulator. Investor utama seperti Happy Hapsoro dan PT Nusantara Utama Investama akan bertindak sebagai penjamin siaga dalam aksi koperasi ini. Langkah ini memastikan seluruh saham baru terserap meski ada pemegang saham yang tidak mengeksekusi haknya. Pihak BUVA menyatakan nilai akuisisi belum ditentukan karena masih dalam proses evaluasi dan negosiasi dengan pemilik Bukit Permai Properti. Perusahaan berjanji akan mengungkapkan detail transaksi begitu kesepakatan dicapai. Jika rencana ini terrealisasi, maka BUVA akan semakin memperkuat portofolio properti kelas atasnya di Bali, terutama di kawasan Uluwatu yang menjadi primadona pariwisata internasional. Manajemen optimis langkah ini akan memberi nilai tambah jangka panjang bagi pemegang saham dan pelanggan. Tim Liputan IDX Channel.
Pemirsa, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk emiten berkode saham GOOD atau GOAT mengajak perusahaan Prancis yang memiliki merek Loving Co dan Baby Bell bersama-sama menjadi pengendali produsen keju Procis. Di mana lewat kesepakatan ini pemirsa, grup tersebut dapat memperoleh hak-hak tertentu dalam pengelolaan finansial dan operasional perusahaan. GOAT mengumumkan telah menandatangani perjanjian induk dengan Lee Group Bell pada tanggal 6 Agustus 2025 untuk menjadi pengendali bersama atas PT Mulia Boga Raya Tbk atau Keju, perusahaan merek keju Procis. Lewat kesepakatan ini, Lee Group Bell dapat memperoleh hak-hak tertentu dalam pengelolaan finansial dan operasional perusahaan. Lee Group Bell yang berdiri selama lebih dari 150 tahun merupakan perusahaan asal Prancis yang memproduksi merek keju ternama seperti Loving Co Browsin dan Baby Bell. Kolaborasi ini membuka kesempatan sinergi atas kekuatan Global Bell dan distribusi luas Garuda Food. Dengan kolaborasi ini, GOAT dapat memanfaatkan jaringan distribusi domestik dan internasional yang luas untuk memperoleh pasar Procis. Sementara Lee Group Bell dapat memberikan support dalam aspek branding, riset, dan pengembangan produk. Kesepakatan ini akan berlaku efektif setelah semua persyaratan dalam perjanjian terpenuhi. GOAT memastikan akan menjaga transparansi dan keseimbangan kebijakan bersama Lee Group Bell sesuai kesepakatan. Langkah ini menjadi salah satu strategi untuk mendorong merek lokal Procis ke kancah global lewat kolaborasi internasional. GOAT optimis aliansi strategi ini akan memperkuat kinerja dan peluang bisnis jangka panjang. Tim Liputan IDXNU. Pemirsa, PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA resmi mengangkat Sumadi sebagai Direktur Keuangan. Penetapan ini disahkan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB di Jakarta Rabu 6 Agustus 2025. Sebelumnya posisi tersebut kosong sejak ditinggal Adityo Kusumo yang kini menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Investasi. Adapun Sumadi bukan nama baru di WIKA. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Hukum dan juga sempat memegang berbagai jabatan keuangan strategis lainnya di lingkungan WIKA. Dalam rapat tersebut, RUPSLB juga memangkas 2 posisi Direktur Operasi menjadi 1. Perubahan ini dinilai sebagai strategi memperkuat manajemen perusahaan menghadapi berbagai tantangan bisnis. Selain itu, rapat juga menyetujui perubahan aturan dana pensiun perusahaan. Ya, dan pemirsa berikut kami hadirkan informasi seputar IHSG pada penutupan perdagangan sesi pertama pemirsa hari ini 7 Agustus 2025. Pemirsa, IHSG terpantau mengalami penguatan 0,49% atau menguat 37 poin ke 7.540,7. Sempat menyentuh level tertingginya di 7.580,5 dan level terendahnya di 7.531,2. 251 saham menguat, 332 saham stagnan. Maksud kami 332 saham menurun dan juga 218 saham stagnan. Dari top gainers pemirsa kami hadirkan berbagai informasinya juga berikut ini. Pemirsa, Aman Mineral menguat 15%, kemudian Koin menguat 24%, Anta menguat 3%, dan Film menguat 15%. Dari top losers pemirsa, CDIA tampaknya melemah 4,4%, kemudian BRMS melemah 2%, Cuan melemah 3,5%, dan saham WIFI melemah 2%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, penguatan dipimpin konsumsi non-primer dengan penguatan 1,8%, kemudian barang baku menguat 1,2%, sementara itu infrastruktur melemah 1,1%, dan properti melemah 0,4%. Dan pemirsa, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Samsung resmi meluncurkan Galaxy Z Fold 7 versi khusus untuk pengguna bisnis yang diluncurkan pertama kali di Jerman. Desainnya tetap ultra sleek dengan ketebalan hanya 8,9 mm ketika dilipat dengan berat 215 gram dan dilengkapi dengan Armor Flex Hinge generasi ketiga. Samsung memperkenalkan Galaxy Z Fold 7 Enterprise Edition.
Versi khusus untuk pengguna bisnis yang diluncurkan pertama kali di Jerman dengan konfigurasi 512 GB Jet Black dan garansi resmi selama 3 tahun. Perangkat ini juga mencakup paket Samsung Knox Suite gratis selama 1 tahun untuk kemudahan manajemen perangkat di lingkungan perusahaan. Meski ditujukan untuk korporat, spesifikasi hardware-nya identik dengan versi consumer, layar Dynamic AMOLED 2x8 inch QXGA Plus dengan 120 Hz, prosesor Snapdragon 8 Elite, serta kamera 200 MP dan baterai 4400 mAh dengan pengisian 25 Watt dan fast wireless charging. Desainnya tetap ultra sleek dengan ketebalan hanya 8,9 mm ketika dilipat, dengan berat 215 gram dan dilengkapi dengan armor flexing generasi ketiga, ultra thin glass, serta armor aluminium untuk durabilitas tinggi hingga 500.000 lipatan. Menjalankan One UI 8 berbasis Android 16, perangkat ini mendukung fitur Galaxy AI seperti Live Translate, Gemini Live, Circle to Search, serta alat AI seperti Note Assist dan Drawing Assist untuk mempermudah tugas bisnis dan kolaborasi real time. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Anbernic resmi merilis RG 477M, konsol genggam retro berbodi metal yang dibekali dengan fitur modern dan performa yang tinggi. Perangkat ini menyasar pecinta game klasik yang ingin merasakan nostalgia dengan teknologi masa kini. Perusahaan teknologi Anbernic kembali mencuri perhatian para pencinta game retro dengan merilis konsol genggam terbaru mereka, RG 477M. Mengusung desain premium berbahan logam aluminium CNC, perangkat ini menjadi suksesor dari lini konsol retro populer mereka yang dikenal tangguh dan nyaman di genggaman. Peluncuran RG 477M sekaligus menandai seri ke-23 Anbernic yang menggunakan material metal, menawarkan estetika dan ketahanan dalam satu paket. RG 477M tampil memikat dengan layar sentuh 4,7 inci LTPS beresolusi 1280 x 960 dan refresh rate 120 Hz, sangat ideal untuk memainkan game klasik dengan format 4:3. Tampilan visual tajam ini ditopang oleh chip MediaTek Dimensity 8300, RAM LPDDR5 hingga 12 GB, serta penyimpanan UFS 256 GB. Sistem operasi Android 14 juga menjadi keunggulan tambahan, menjadikan RG 477M bukan hanya sebagai konsol game, namun juga perangkat hiburan serbaguna. Dari sisi fungsionalitas, RG 477M dilengkapi berbagai fitur canggih seperti pendingin aktif, giroskop, getaran dinamis, serta kemampuan output video melalui USB-C. Tak hanya itu, fitur AI seperti penerjemah real-time, panduan permainan instan, dan text-to-image memperkaya pengalaman bermain pengguna. Soal daya tahan, RG 477M dibekali baterai 5300 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga 7 jam pemakaian dan mendukung pengisian cepat 27 watt. Anbernic RG 477M ditawarkan dalam dua varian, yaitu 8GB 128GB seharga $239,99 Amerika dan 12GB 256GB seharga $269,99 Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Station Closing. Pemirsa, perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan program Second Station Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku investor saham Sero Selincu pamit undur diri pemirsa, terima kasih dan sampai jumpa.